Uang. Benda ini ada di mana-mana kan? Dia mengatur hidup kita, mendorong impian kita, dan ya, kadang-kadang bikin pusing kepala. Nah, kali ini kita akan coba mengurai dunia uang yang kelihatannya rumit dan sering membingungkan ini, menjawab beberapa pertanyaan besar yang mungkin pernah terlintas di benak Anda. Oke, perjalanan kita bakal dibagi jadi 3 babak. Pertama, kita bedah dulu aturan main besarnya. Terus kita lihat gimana aturan itu benar-benar ngefek ke kantong kita masing-masing. Dan terakhir, nah ini seru, kita intip cara-cara cerdik bahkan licik untuk mengakali sistem ini. Sip, kita mulai dari yang paling fundamental. Sebelum kita ngomongin isi dompet Anda atau cara ngehack sistem, kita harus paham dulu nih aturan main yang jadi fondasi semuanya. Kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang menentukan nilai uang itu sendiri. Coba kita mulai dengan pertanyaan dasar ini. Dolar, pound, yen, kan semuanya cuma angka di kertas atau di layar ya. Jadi kenapa nilainya beda-beda? Kelihatannya kayak acak aja kan? Ternyata nggak acak sama sekali. Nilai sebuah mata uang itu, ya, cerminan langsung dari kesehatan ekonomi di belakangnya. Ini soal seberapa kuat industrinya, seberapa banyak barang yang diekspor, dan yang paling penting, seberapa besar kepercayaan investor global terhadap stabilitas negara itu. Gampangnya ya, makin kuat ekonominya, makin banyak yang mau mata uangnya, ya makin mahal nilainya. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya, yang logis banget. Kalau pemerintah lagi butuh duit, kenapa nggak nyalain aja mesin cetak dan selesaikan semua masalah? Kedengerannya solusi yang gampang kan? Oke, bayangin gini deh, biar gampang. Mencetak uang itu nggak sama dengan menciptakan kekayaan, tapi justru malah bikin nilai uang yang ada jadi encer. Anggap aja di satu kota cuma ada 100 potong roti. Terus pemerintah tiba-tiba menggandakan jumlah uang semua orang. Rotinya ya tetap 100 potong kan? Yang terjadi, sekarang lebih banyak uang mengejar jumlah barang yang sama. Otomatis harga roti itu jadi naik. Anda nggak jadi lebih kaya, justru semuanya jadi lebih mahal. Nah, itulah yang namanya inflasi. Dan ini bukan cuma teori loh, ini beneran pernah terjadi. Coba lihat Jerman setelah Perang Dunia Pertama. Pemerintahnya mencetak uang gila-gilaan sampai nilainya anjlok total. Uang jadi nggak ada harganya sama sekali. Sampai-sampai orang pakai buat wallpaper atau dibakar buat ngangetin badan. Ini bukti nyata betapa bahayanya cetak uang tanpa ada pertumbuhan ekonomi real di belakangnya. Oke. Jadi kalau harga naik itu jelek, berarti sebaliknya dong. Harga turun pasti bagus buat semua orang kan? Belanjaan lebih murah, sewa lebih murah. Wah, kedengerannya kayak surga dunia. Ternyata itu justru jauh lebih berbahaya. Loh, kok bisa? Karena harga yang turun terus-menerus itu bisa memicu sesuatu yang disebut spiral deflasi. Gini ceritanya. Kalau Anda tahu mobil impian Anda bakal lebih murah bulan depan, Anda pasti nunggu kan? Nah, bayangin kalau semua orang mikir gitu. Perusahaan mobil nggak ada yang beli. Mereka rugi, akhirnya banting harga lagi. Dan PHK karyawan. Sekarang orang-orang makin sedikit duitnya dan makin punya alasan buat nunggu harga turun lagi. Ini kayak lingkaran setan yang bikin ekonomi macet total. Nggak ada yang mau belanja. Jepang pernah ngalamin ini di tahun 90-an dan butuh puluhan tahun buat pulih. Deflasi itu ibarat kelumpuhan ekonomi. Oke, kita sudah bahas aturan besarnya. Sekarang kita masuk babak kedua. Kita lihat gimana konsep-konsep raksasa tadi benar-benar menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Gimana dampaknya ke dompet kita, kemampuan kita beli rumah, dan cara kita merencanakan masa depan. Salah satu dampak paling terasa itu di sektor perumahan. Coba lihat grafiknya. Ini jelas banget ceritanya. Selama 50 tahun terakhir, harga rumah itu meroket gila-gilaan, sementara gaji kita ya walaupun naik tapi nggak bisa mengejar. Nah, jurang inilah yang jadi akar masalah kenapa punya rumah makin susah. Terus, kenapa bisa begini? Wah, ini ceritanya kompleks, kombinasi beberapa hal. Pertama, aturan yang ketat bikin pembangunan rumah baru jadi terbatas. Di saat yang sama, investor-investor kakap mulai borong rumah bukan buat ditinggali, tapi buat aset investasi. Ini bikin harga makin terkerek naik. Tambahin lagi suku bunga rendah yang bikin orang gampang pinjam uang. Jadilah badai sempurna, di mana harga rumah terbang jauh meninggalkan kemampuan kantong pekerja biasa. Nah, ngomongin harga barang, ada lagi nih yang namanya tarif. Kalau pemerintah mengenakan pajak buat barang impor, kan seringnya dibilang negara lain yang bayar. Tapi, coba tebak, kenyataannya biaya tambahan itu biasanya dibebankan ke importir, dan ujung-ujungnya ya ke kita, para konsumen, dalam bentuk harga yang lebih mahal. Ini contoh lagi gimana kebijakan ekonomi yang kelihatannya di atas sana langsung ngefek ke isi dompet kita. Mau itu soal rumah atau harga barang sehari-hari, semua itu dipengaruhi keputusan investasi yang lebih besar. Nah, ini penting banget buat kita paham bedanya dua cara utama orang main di pasar, trading sama investing. Gampangnya gini, trading itu lari sprint. Coba cari untung dari pergerakan harga jangka pendek. Stresnya tinggi, susahnya minta ampun. Kalau investing, itu maraton.
Ini soal percaya sama perusahaan bagus, beli sahamnya, dan simpan buat jangka panjang. Biarin waktu yang bekerja. Warren Buffett bisa sekaya itu bukan karena trading, tapi karena investing. Oke, sekarang kita masuk bagian terakhir yang paling seru. Kita udah tahu aturannya, udah tahu dampaknya. Sekarang kita intip gimana beberapa orang nemuin cara buat ngehack sistem ini demi keuntungan mereka, baik yang legal maupun yang, ya, ilegal. Buat kita-kita, utang itu biasanya beban. Tapi buat orang super kaya, utang itu justru alat sakti. Gini cara kerjanya. Daripada jual saham 10 juta dolar terus bayar pajak gede, mereka justru pinjam uang dengan jaminan saham itu. Mereka dapat duit tunai, bebas pajak. Sementara itu nilai saham mereka terus tumbuh, seringkali lebih cepat daripada bunga pinjamannya. Ini cara mereka biayain hidup mewah atau investasi baru tanpa harus jual aset dan tanpa bayar pajak. Tentu saja, retasan sistem terbesar beberapa tahun ini adalah munculnya mata uang kripto. Bitcoin itu pada dasarnya uang digital, nggak ada koin fisiknya, cuma barisan kode. Dan yang paling penting, nggak ada satupun pemerintah atau bank yang mengontrolnya. Bitcoin ini jalan di atas teknologi yang namanya blockchain. Anggap aja ini kayak buku kas digital raksasa yang bisa dilihat semua orang. Setiap transaksi dicatat sebagai blok dan disambungin ke rantai. Jadi catatan permanen yang nggak bisa diubah oleh siapapun. Sistemnya terdesentralisasi, artinya datanya disimpan di ribuan komputer di seluruh dunia, bukan cuma di satu bank. Nah, ini dia yang bikin Bitcoin beda banget sama uang biasa. Nggak kayak pemerintah yang bisa cetak dolar atau rupiah seenaknya, total Bitcoin yang akan pernah ada itu cuma 21 juta. Titik. Kelangkaan ini sudah diprogram di dalam kodenya. Makanya, beberapa orang menyebut ini emas digital. Nilainya datang dari kelangkaannya yang terjamin. Di sisi lain spektrum ilegal, kita punya pencucian uang. Tujuannya itu bukan buat menyembunyikan uangnya, tapi buat menyembunyikan kejahatan di baliknya. Prosesnya ada 3 langkah. Pertama, uang kotor dimasukkan ke sistem perbankan. Kedua, uang itu diputar-putar lewat puluhan transaksi rumit biar jejaknya kabur. Terakhir, uang itu ditarik kembali lewat bisnis yang kelihatannya sah, misalnya restoran, seolah-olah itu keuntungan bisnis yang halal. Jadi, setelah kita bahas semua ini, kita kembali ke pertanyaan mendasar. Kita jadi tahu kalau uang itu soal kepercayaan pada pemerintah, soal kode matematika dalam kasus Bitcoin, dan soal cara cerdas memanfaatkan utang. Ini bukan cuma kertas di dompet Anda. Ini adalah sistem yang kompleks dari aturan, kepercayaan, dan psikologi. Pertanyaannya sekarang, setelah memahami semua ini, bagaimana cara Anda memandang uang berubah?